Shalom saudara dikasih Tuhan Yesus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini saya beri judul Keberhasilan Bersama Yesus. Saudara, firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya nggak bacakan, mungkin saudara sudah tahu. Ayat itu adalah Petrus menangkap ikan. Ya saudara, jadi peristiwa dalam kehidupan Petrus menggambarkan suatu kegagalan. Dia nangkap ikan dari pagi sampai siang lagi nggak dapat apa-apa. Ya, ini menggambarkan kegagalan dan menjadi keberhasilan. Dari kegagalan menjadi keberhasilan. Memang usaha manusia kalau kita lihat tidak selalu berhasil. Kadang-kadang bisa menghadapi jalan buntu. Petrus dan kawan-kawannya adalah pelayan yang profesional. Dari dulu dia, ya kehidupannya tergantung dari hasil penangkapan ikan. Namanya dia nelayan. Namun kali ini kalau mereka lihat ini dapat apa-apa. Di dalam Lukas 5 ayat 1-11 nggak dapat apa-apa. Sepanjang malam dia berusaha menjala ikan. Tidak berhasil. Nah, esokan harinya saat mereka sedang membersihkan jala, ya kita lihat di dalam Alkitab, ya dia ada Yesus menghampiri mereka, seperti Yesus mengatakan, aku mau pakai perahu kamu gitu. Kita lihat di situ Yesus mengajar, ya. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Terus ayat kelima bilang, jawab Simon. Dia mengatakan hal seperti itu. Jadi kisah yang kita lihat di dalam Alkitab ini menceritakan suatu usaha yang gagal. Nah, dalam peristiwa ini mengajar kepada kita upaya manusia bagaimanapun seringkali tidak cukup berhasil dan seringkali mengalami satu peristiwa kegagalan. Bisa bisnis gagal, bisa kita kata rumah tangga gagal, sekolah gagal, usaha gagal, bisa. Ya, dimana kehidupan dirasakan sepertinya sulit. Aduh, ini sekarang keadaannya seperti mau menyerah gitu. Udah nyerah aja dah. Saudara, bagian yang menarik dari peristiwa ini adalah 6 poin. Dilihat, 1, Petrus menjala ikan tiap hari. Kedua, mereka pergi bersama Yesus ke tengah laut. Bentar saja kita lihat. Kemudian kembali dan menangkap lebih banyak ikan daripada sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, danaunya sama, jalanya sama, perahunya sama, orangnya sama. Jadi bedanya di mana? Yang pertama, mereka mempergunakan kekuatannya sendiri. Petrus bermalaman itu nggak dapat apa-apa, sehingga mengalami kegagalan. Yang kedua, kita lihat Yesus ada di dalam perahu bersama mereka. Jadi kita lihat hadirat Yesus menghasilkan perbedaan yang besar. Amin. Itu saudara. Jadi dalam usaha apapun kita harus mengundang Yesus di dalam perahu. Perahu kehidupan kita itu penting. Tidak ada hal lain yang di sini mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menghasilkan berkeberhasilan bersama Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat, perahu adalah sumber mata pencaharian nelayan. Perahu adalah bisnis mereka, bisnisnya Petrus itu. Nah, saya lihat sini Petrus menyerahkan perahunya kepada Yesus untuk dipergunakan sebagai mimbar. Ya. Dan Yesus memakai bisnis Petrus sebagai mimbar pelayanannya. Dipinjam perahunya kan. Sampai ke tengah dikit
Nih, Yesus khotbah. Nah, sekarang apakah bisnis Anda bersedia untuk dipergunakan kapan saja oleh Yesus? Terlalu sering kita memisahkan antara bisnis dengan rohani. Bisnis, rohani. Nggak ada hubungannya, kayaknya begitu. Karena bisnis adalah teknik usaha, akan mendatangkan keuntungan yang besar. Saudara bisa bikin ekspor, impor, marketing, industri planning, sales point, pabrik dan sebagainya itu. Sedangkan rohani adalah soal agama. Orang bilang, wah nggak ada sangkut pautnya agama. Kebanyakan pengusaha Kristen juga berpendapat suka seperti itu. Saya perintahkan kepada Anda, saya beritahu kepada Anda, jika Anda menganggap seperti itu, hal ini berarti mencegah Allah untuk memberkati bisnis Anda, juga pekerjaan Anda. Jadi saudara, Tuhan akan memberkati apapun yang Anda serahkan kepadanya. Baik itu bisnis, baik itu rumah tangga, baik itu pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Dalam Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kita lihat di sini, ketika Petrus menjadikan Yesus sebagai mitranya atau partnernya dalam menjala ikan, hasilnya luar biasa banyaknya, bahkan berlimpah. Hal itu bisa terjadi karena Petrus memakai perahunya untuk tujuan Yesus. Yesus naik ke dalam perahu itu dan Yesus pakai untuk khotbah, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Setelah Yesus memakai perahu itu untuk tujuan Yesus sendiri, jadi Tuhan mengurus kebutuhan Petrus. Di Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Jadi jika kita memprioritaskan Yesus di tempat pertama dalam segala bidang usaha kita, maka Tuhan akan memberkati semuanya. Itulah janji Tuhan bagi kita. Amin. Kembali kita lihat, ya, keberhasilan mereka menjalankan di bawah arahan Yesus Kristus. Menjalannya di bawah arahan semua itu. Dengan taat mereka mengikuti perintahnya. Yesus memberitahu murid-muridnya kemana harus berjalan, kapan harus melemparkan jala, dan bagaimana caranya. Jika Allah menuntun hidup kita, kita tidak akan gagal. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita lihat di sini, reaksi Petrus di sini dalam tuntunan Tuhan sungguh luar biasa, saudara. Dia tidak membantah, walaupun tahu di daerah itu ikannya udah nggak ada, dari malam sampai siang nggak ada, nggak dapat ikan. Tapi dia tidak merasa segan, apalagi di siang hari yang panas. Dari sudut pandang nelayan, hal itu hanya sia-sia, buang-buang waktu saja. Mana ada ikan siang-siang begitu. Hal itu hanya buang-buang waktu, Petrus bilang. Tapi Petrus tidak menanyakan apapun. Dia hanya taat kepada perintah Yesus. Saudara, taat kepada perintah Yesus. Jadi sikap Petrus inilah yang membuat dia berhasil bekerja sama dengan rencana Allah, dengan rencana Tuhan. Mengapa Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam? Karena di tempat yang dalam terdapat ikan-ikan besar. Saudara, kadang-kadang kita lihat orang suka takut ke tempat yang dalam, oh ombaknya gede nih. Saudara, ombak gede
ikan itu gede-gede di sana. Mereka takut, wah kalau pergi ke gelombang gede, nanti kalau terbalik gimana? Nanti kalau anginnya gede gimana? Semua bertanya-tanya. Saudara, emang kalau kita pergi ke tempat yang agak dalam, gelombang lebih besar, risikonya tambah besar. Semua hidup ada resiko. Jadi kalau kita takut menghadapi resiko, kita tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak pernah gagal di dalam kehidupannya, orang itu tidak pernah berbuat apa-apa. Orang bisa gagal, dia coba lagi, gagal, coba lagi. Maka kita lihat orang eksperimen apa-apa, pasti ada mendapatkan kegagalan. Saya ulangi lagi, orang yang tidak pernah gagal tidak pernah membuat penemuan apa-apa. Mereka takut. Ya saudara. Jadi Yesus ajakin ke tempat yang dalam, pada tempat dalam itu mendapat banyak ikan-ikan besar. Ya, kalau tidak tempat yang lebih dalam, pengarahnya itu mereka mungkin nggak dapat ikan yang besar-besar. Kebanyakan orang hidup di air kehidupan yang dangkal, kalau kita lihat, karena lebih aman daripada di tempat yang dalam. Ombaknya besar, nanti perahunya bisa terbalik lah. Pikiran mereka begitu. Tahukah Anda, ikan besar berada di ombak yang besar. Saat Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda, Ia akan melibatkan juga resiko. Karena Tuhan ingin kita hidup oleh iman. Rencana Tuhan untuk hidup Anda adalah rencana yang baik untuk memberkati kehidupan Anda. Biarlah aku masuk ke dalam perahu. Biarlah hadiratku menyertai kamu. Kemanapun kamu pergi, dalam bisnismu kah? Dalam keluargamu kah? Dalam pernikahanmu, dalam setiap bidang, biarlah aku menuntun kamu dan bekerja sama dengan rencanaku. Nah, kita lihat di sini Petrus bilang, karena engkau menyuruh aku, ya udah, aku tebarkan. Saudara, untuk bangkit berdiri dari kegagalan, kita harus mau mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Itulah kita lihat di dalam kehidupan manusia. Maka hasilnya mengikuti Yesus tidak akan sia-sia. Saat Anda membawa hadirat Tuhan ke dalam perahu kehidupan Anda dan memiliki rencana di dalam hati Anda, maka Anda tidak akan mengalami kegagalan. Anda akan menerima hasil yang besar bersama Yesus. Tuhan memberkati mereka lebih daripada yang mereka kira. Itulah selalu terjadi bila kita mengkhususkan hadirat daripada Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudara, ayat 7 menunjukkan bahwa murid-muridnya harus membagi tangkapan mereka dengan orang-orang yang berada di perahu. Perahu lain dipanggil, ayo ke sini. Semua kalau dia tenggelam, udah kebanyakan berkat daripada Tuhan. Inilah cara hidup yang luar biasa. Intinya adalah Tuhan bukan hanya ingin memberkati kehidupan kita, tapi kita juga harus memberkati orang lain supaya kita tidak tenggelam. Ya saudara, jadi para nelayan naik poyo semua mengikuti apa panggilan Petrus itu. Ya saudara, dan dia mendapatkan kemudian pergi mengikuti Yesus. Mereka menyadari bahwa jika Yesus dapat berbuat seperti itu,
maka Yesus bisa melakukan apa saja yang dia ingini. Jadi saudaraku, kisah ini berkaitan dengan hidup kita sehari-hari. Ya. Mungkin Anda sedang mengalami kekosongan, tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup Anda. Hanya karena Anda belum memecahkan persoalan Anda. Bukan berarti tidak ada solusi bagi masalah Anda. Jangan menyerah, coba lagi. Tapi kali ini lakukanlah bersama Yesus di dalam perahu Anda. Dalam bisnis Anda, apapun juga. Anda akan membuat semuanya lihat jadi berbeda. Jadi kalau kita bersama Yesus, kita melakukan perkara yang besar. Sebab kita tahu bahwa Yesus, dia mengatakan kekuasaan di dunia dan di sorga sudah dikasih kepada Yesus. Jadi waktu kita mau merencanakan pekerjaan kita sendiri, kita bisa mengundang Yesus. Umpama Anda mau berusaha, begitu buka usaha, undang Yesus dulu untuk mendoakan. Minta doa berkat. Undang teman atau gembala atau pendeta Anda untuk minta pemberkatan di dalam usaha itu. Apalagi kalau pindah rumah juga sama. Pindah rumah sama, minta diberkati. Ya, jadi kalau pemberkatan rumah ini, kalau umpamanya hamba Tuhan atau pendeta yang nggak sempat, jadi Anda sendiri bisa. Tuhan, saya mau menyerahkan usaha saya, toko saya, atau rumah saya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan tolong berkati. Dengan segenap hati, kami mohon untuk Tuhan melindungi, pagari, bentengnya usaha kami. Kita bisa menyanyikan, ku serahkan, tokoku ini pada Yesus, atau rumahku ini pada Yesus. 2 kali. Nah, kita berdoa, Tuhan, serahkan semua ini, melindungi depan belakang atas bawah kiri kanan, menjadi berkat. Tidak ada iblis yang bisa menghalang-halangi usaha kami, karena usaha kami sudah ada dalam Yesus Kristus. Seperti tadi perahu, Petrus nggak dapat apa-apa, begitu undang Yesus bakalan jadi banyak. Kita bukan lihat materinya, kita lihat kuasa Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus percaya. Seperti Daud melawan Goliat. Nggak mungkin kalau secara manusia Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Tapi kita lupa, siapa yang menyertai Daud itu? Ada kuasa, ada kekuatan, ada berkat semua di dalam Yesus Kristus yang bawa dia pada keberhasilan. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, jangan panggil orang-orang paranormal, orang-orang pinter untuk minta doa. Jangan. Mereka nggak bisa, saudara. Hanya Yesus yang mampu membuat kita menjadi berhasil. Jadi Tuhan Yesus yang membuat kita berhasil, bukan yang lain. Dalam nama Yesus, saudara, kita lakukan perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong di dalam usaha kami semua sedang dalam keadaan goncang. Kami tahu kami perlu Engkau, perlu mendekatkan diri kepada Engkau, Tuhan, supaya segala sesuatu Engkau yang membuat menjadi berhasil. Kami yakin dan percaya bersama Engkau kami akan mendapatkan kemajuan dan usaha yang diberkati. Haleluya. Amin.